Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 5 November 2022, dan hari ini merupakan masa biasa yang ke-31. Bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 9 sampai dengan 15. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber segala kerahiman, kami memuji kebesaran-Mu, menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh membawa kesegaran bagi kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih untuk sepanjang hari ini. Bimbinglah setiap aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk selalu tahu berterima kasih, selalu ramah dan penuh kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mensyukuri atas pertumbuhan iman orang-orang Filipi yang mau mengambil
bagian dalam menghadapi kesusahan dan memberikan perhatian kepada Paulus dan karyanya. Paulus berani mengungkapkan bahwa dalam perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Paulus sudah merasakan peran serta umat Filipi dalam kerasulannya. Tuhan telah menggerakkan umat Filipi untuk terlihat dalam kerasulannya, termasuk kiriman bantuan, ketulusan, dan kesetiaan umat Filipi meneguhkan semangat Paulus untuk berkunjung dalam kerasulannya. Nah, di sini hal yang sama ditegaskan Yesus dalam renungan di pagi hari ini, dalam bacaan Injil di pagi hari ini. Ia mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang setia dalam segala perkara. Yesus mengatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap saat menjadi syarat untuk bagi siapapun yang mau bertumbuh menjadi pribadi yang setia dan benar, jujur di hadapan Allah. Ini berarti kita semua mempunyai peluang yang sama untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan di mata Allah. Nah, di sini kita semua bisa mampu menjadi orang yang setia dan benar. Pertanyaan dalam hati kita manusia adalah, apakah kita mau atau tidak bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat kita yang kita andalkan dalam kehidupan kita setiap saat. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut yang selalu menghayati dan merenungkan firman Tuhan setiap saat, maka marilah kita menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Semoga renungan kita pada pagi hari ini menjadi inspirasi bagi kita setiap saat. Amin. Marilah kita mendoakan untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia
untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai setiap langkah hidup kita. Semoga demikian. Amin.